Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa bersua kembali dalam suasana yang ceria, suasana yang bergembira, cerah, dan penuh kenikmatan. Selawat dan salam tercurahkan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk menegakkan tauhid, memerangi kejahilan, dan membawa manusia kepada cahaya, yaitu ad-dinul Islam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu alat petani, yaitu cangkul, dalam bahasa Jawa disebut pacul. Cangkul atau pacul itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pacul yang mempunyai mata yang tajam, yang fungsinya untuk meratakan tanah. Yang kedua adalah leher daripada cangkul yang berfungsi untuk menahan gagang daripada cangkul tersebut. Yang ketiga, gagangnya itu sendiri yang terbuat dari kayu. Dari satu alat cangkul ini mempunyai arti yang sangat besar, mempunyai filosofi yang sangat mendalam. Pacul dalam bahasa Jawa diartikan ngipatke barang yang muncul. Barang yang muncul yang perlu diratakan, maka diratakan dengan pacul itu sendiri. Olehnya itu diaplikasikan dalam diri kita sendiri, ngipat ke barang yang muncul. Barang yang muncul itu yang tidak bagus untuk dimasukkan dalam hati, sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela, maka itu harus dikeluarkan dari jiwa kita, seperti sifat dengki, hasud, sombong, merasa dirinya paling kuat, takabur, dan lain sebagainya. Maka itu harus dikipatke atau dikeluarkan dari jiwa kita, yang disebut juga takhalli. Kemudian gagang daripada cangkul itu disebut dengan doran. Gagang dari cangkul itu disebut dengan doran. Doran itu artinya doa maring pangeran atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, setelah kita membersihkan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat hewaniah yang ada dalam diri kita, maka
kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut bertujuan agar dapat mengisi hati dengan akhlakul karimah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan tajalli, mengisi hati kita dengan baqiyatus sholihat, dengan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, Asma'u wa Sifat dimasukkan di dalam hati kita, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang kita usahakan, seluruh kita yang usahakan itu bukan usaha kita, karena sejatinya yang menggerakkan tangan kita, yang bisa membuka bola mata kita, yang bisa menggerakkan bibir kita, bisa berbicara, bercakap-cakap, bisa memandang pemandangan yang luas, pemandangan yang indah-indah ini, semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, manusia yang lemah, tidak memiliki apapun. Maliki yaumiddin. Hanya Allah yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai yaumiddin, yang menguasai alam semesta, menguasai hari kiamat. Kemudian antara gagang dan cangkul itu ada pegangan. Gagang tadi itu dalam bahasa Jawa namanya bawa. Bawa itu adalah obaning awak. Obaning awak itu adalah usaha. Berubahnya atau geraknya tubuh kita, berusaha untuk mengerjakan sesuatu harus dilandasi dengan niat. Karena manusia, takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kewajiban manusia, yaitu untuk ikhtiar atau berusaha. Maka usaha itu usaha yang terpuji, usaha yang untuk meningkatkan keselamatan hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan menilai dari luar kita, bukan menilai dari tubuh kita, tetapi menilai hati yang salim. La yanfa'u malun wa banun, tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak illa man atallahi biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Olehnya itu, mari kita kipatke, kita keluarkan sifat-sifat yang muncul di hati kita, sifat hewaniah, sifat yang tidak terpuji, sifat yang buruk, kita keluarkan semua, kita masukkan sifat-sifat yang terpuji, sifat Allah Subhanahu wa taala, kita masukkan dalam hati kita, sehingga dengan usaha yang kita kerjakan, usaha yang benar-benar kita usahakan, itu adalah kita serahkan tawakal Allah. Tawakal Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkeyakinan bahwa tidak ada yang kuat dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, mari kita selamatkan hati kita. Kita usahakan dengan mengisi kalimat-kalimat thayyibah, dan kita menggerakkan tubuh kita sesuai dengan isi hati kita. Kalau hati kita bagus, maka yang keluar dari hati kita, dari lisan kita, keluar dari penglihatan kita, dari tangan kita, dari kaki kita, semua akan terpuji. Hati merupakan sentral gerakan, menggerakkan tubuh kita ini. Kalau sentralnya bagus, maka semua yang aplikasinya pun akan bagus. Olehnya itu,
teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki hati kita, karena yang akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala hati yang salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Wallahu musta'an. Billahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.